Oke, Udah bisa sampai di belum? sana Bang. Sampai di sana Ya, Bang. ya enggak kan? Jadi gini, ya kan kami kembali, kami kurang Kita bagi kurang durasinya, gentleman Bang. apa? Ya kan argumentasi kami sampaikan. Dan setahu saya argumentasi saya soal putusan-putusan MK dan 2 putusan MK itu nggak pernah di-challenge oleh siapapun, termasuk oleh Pak Saldi Isra, termasuk oleh Pak Jimli. Ya, Saya nggak kami pernah sudah tangkap dapat challenge-nya ya. Oke, baik. Ya. Terjawab Dan paling kami tidak serahkan tadi ke ya masyarakat. Dan pertanyaannya. ketika setelah putusan-putusan tersebut, elektabilitas Pak Prabowo itu meningkatnya sampai belasan persen, mau 15 sampai 16% dari sebelumnya. Ya itu kan berkah buat kami. Oke. Ya kan ya, tinggal kami upaya dikit ya kan Tapi bisa masih ada 50%. waktu untuk menurunkan. Amin. Iya. Baiklah, kalau gitu saya langsung mau geser dulu mau ke Mbah Tejo. Mbah Tejo. Aku cuma ngomong satu hal aja Singkat, soal singkat. Mahkamah Konstitusi tadi. Saya mengerti apa yang dirasakan oleh teman-teman mahasiswa. Sebenarnya basically itu bukan soal putusan MK maupun putusan MK karena rasa keadilan di masyarakat itu tidak selalu berbanding lurus dengan hukum, ya kan? Nah, seperti dikatakan oleh Pak Jazilul tadi, Nepo Baby itu bukan putusan hukum. Nepo Baby itu adalah pandangan masyarakat, pandangan umum, pandangan dunia terhadap seorang anak presiden yang dipaksakan untuk maju sebagai calon wakil presiden untuk dipenuhi persyaratan-persyaratan dalam usianya Oke, yang sampai sebenarnya sana. belum sampai di situ. Nah ini adalah tidak apapun putusan MK-nya, apapun Pak Anwar Usman tidak dicopot misalnya, tetap aja akan muncul yang namanya kata-kata Nepo Baby. Nah ini adalah omongan-omongan di Gen Z kan, ya kan. Dan ini Nepo Baby itu bukan sebutan yang iri-iriannya orang tua, justru iri-iriannya anak-anak muda terhadap anak muda lain yang ada orang dalam itu ikut konsentrasi, Ya, itu kan. Tadi sudah dijawab oleh Bang Nggak Habibur dikit. Rahman. Mohon maaf Bang, kita geser dulu. Persis. Kita geser Saya dulu, Bang. sepakat dengan senior saya ya Pak Ciko. Norma itu bukan di selembar kertas atau lembaran kertas putusan MK, tapi ada di hati dan pikiran rakyat. Karena itu, ketika ya kan 3 orang pemeriksa MK menyatakan Pak Jimli melakukan pelanggaran berat dan lain sebagainya, tidak menghalangi pertumbuhan elektabilitasnya Pak Prabowo dan Pak Gibran. Karena Oke. norma ada di hati dan pikiran rakyat. Rakyat yang menentukan ya. Kalau gitu kita coba tanya dulu ini yang juga followersnya banyak nih Mbah Tejo ya. Mbah Tejo, kalau kita melihat debat cawapres kemarin Mbah, ibarat Saya nggak melihat. enggak. Dua-duanya saya nggak melihat. Karena bagi Aduh. saya debat hanya bisa ditonton oleh orang yang nganggur. Saya nggak nganggur, saya waktu yang pertama syuting, waktu yang kemarin saya lagi dalang di Banda Aceh. Gitu. Jadi, yang kedua, orang Indonesia harus diakui nggak bisa debat. Itu keluhan para sutradara. Coba cek sutradara film. Jadi kalau kita arisan gini ya, arisan ngobrol-ngobrol, begitu sudah ada yang dari ibu-ibu aja, Assalamualaikum, jadi formal, langsung jadi formal. Dialog di sinetron, kamu dari mana? Iya, padahal kalau ngomong kamu dari mana, nggak casual. Katanya kita masih mau 7 kali demokrasi, kalau pemilunya bagus harus 7 kali lagi baru matang, mature demokrasi. Nah, kalau debat menurutku kita masih perlu waktu, karena pasti formal Pak Roy. Terus ngomong soal Pak Jas tadi, kenapa kok itunya ke yang enggak ya kayak penting lah yang Mikrofon soal gitu teknis ya. gitu loh. Kok enggak masalah apa yang dikatakan Gus Muhaimin, apa yang dikatakan Pak Mahfud, apa yang dikatakan Gibran, kok enggak. Loh, namanya demokrasi itu tergantung benarnya orang banyak. Orang banyak itu pasti nggak lebih pinter dari orang yang sedikit. Orang banyak itu pasti goblok, gitu loh. Sorry itu C, gitu loh. Rapot C itu lebih banyak dari rapot A di mana-mana, kecuali di masyarakat Yahudi, itu pun di suku tertentu, laporan. Sehingga yang menarik pasti sensasinya. Pak, banyak artis yang berprestasi, dapat penghargaan ini itu. Undang wartawan aja yang datang 1 atau 2 syukur Mas. Tapi begitu artis ini cerai, nggak usah diundang Mbak. Tiap pagi wartawan di depan itu gitu loh. Jadi sensasinya yang penting. Jadi tapi apapun lah, mau Gibran itu dibilang, kalau betul loh ya, saya nggak ngerti, saya nggak tertarik lah kalau politik. Kalau betul dibilang curang, Pak Mahfud dibilang nggak curang atau apa Mas Muhaimin. Apapun intinya, saya setuju nggak setuju sama Pak Jas bahwa demokrasi sudah bagus di Indonesia, menurut saya.
Karena siapapun ngemis suara rakyat sekarang. Itu artinya demokrasi. Mau Pak Prabowo ngemis, mau Pak Ganjar juga ngemis, mau Pak Anies juga ngemis. Bahwa nanti pakai strategi entah curang, entah apa ya ayo. Bagus-bagusan strategi, curang-curangan sih gitu. Yang penting kan intinya ngemis rakyat gitu loh. Yang penting kan ngemis loh. Nari-nari ini kan dalam rangka ngemis. Terus Pak Ganjar misalkan begini, itu juga dalam rangka ngemis. Mas Anies begini santun dalam rangka ngemis. Artinya demokrasi ada. Karena para calon pemimpin ngemis ke kita. Oke. Gitu loh. Mbak Tejo, Gitu. ya, kalau tadi Anda sampaikan nggak nonton karena nggak tertarik, tapi sebenarnya esensi atau filosofi debat di bayangan Mbak Tejo atau mungkin juga di masyarakat kita itu seperti apa, Mbak Tejo? Kalau kita waktu mahasiswa itu sering pacaran, biasanya yang banyak pacarnya nggak debat biasanya gitu loh, gitu loh. Jadi udah lagi debat. Saya gini, kenapa saya mau datang ke sini? Saya mau ngomong bahwa aku nggak nonton debat, gitu loh. Kalau kamu mau nonton debat yang ketiga, nganggur lah, jadi orang nganggur. Jadi ada waktu untuk nonton. Aku nggak ada waktu, gitu loh. Iya, jadi, tapi enggak, sorry, jangan tersinggung. Tapi maksud saya begini. Saya nggak nonton debat, tapi saya nonton komen-komen tentang debat. Itu dia. Problemnya sekarang, Prof, problemnya komen mana yang saya ikutin sekarang? Ya, itu dia. Karena setiap pendapat itu harus ditelusuri, ini siapa yang ngomong. Padahal siapa yang ngomong omongan A itu tergantung dia ikut siapa, dapat apa, dia ikut siapa, jadi apa, dapat apa. Jadi pada si A ya Gibran bagus gitu loh. Pak Ganjar Pak Mahfud bagus gitu loh. Pak Amin bagus juga. Tapi jangan tersinggung ya. Tapi nomor 1 kita. Enggak, artinya dia ikut siapa, jadi apa, dapat apa, belum tentu duit. Ikut Cai, ikut Gus Muhaimin, mungkin nggak jadi apa-apa gitu loh. Mungkin nggak dapat duit, tapi dapat kebanggaan. Makanya bisa membela. Saya tuh susah tunjukkan orang yang kayak aku lah, kayak aku ngomong apa karena aku nggak ikut siapa-siapa, nggak jadi apa juga nggak dapat apa-apa gitu loh. Tapi Pak, Ya, tapi kan saya nggak ikut, tapi kan boleh lah. Sampean ikut siapa? Nggak ikut apa-apa. Jadi apa? Ya nggak jadi apa-apa. Dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Kan dia ngomong. Loh lah ya. Ya. Cuman kan kita sebagai masyarakat, Mbak, boleh kan kita mengingatkan kalau kita tuh nggak pengen yang menang nanti tuh curang gitu loh. Iya kan? Namanya Jangan pemimpin dunia itu kenapa raja itu pakai mahkota? Ah. Di filosofinya sejak zaman Yunani untuk menutupi kecurangan-kecurangan di kepalanya itu, gitu loh. Itu loh. Menarik, Mbak. Gitu loh. Ya. Siap. Ya. Kita lanjutkan lagi usai jeda ya, Mbak ya. Sesaat lagi di Catatan Demokrasi, mohon maaf.